Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Khairunisa selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran akidah akhlak dan teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari materi kelompok 10 akan sedikit menjelaskan, sedikit menerangkan mengenai aspek kisah keteladanan materi pada materi madrasah ibtidaiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roy Bagus Saputra akan menerangkan meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Ismail alaihi salam. Meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir yang mendapatkan banyak gelar, baik dari Allah maupun dari manusia. Sebagai julukan diberikan kepada beliau atas kesuksesan dan beliau dalam melakukan misi risalah di muka bumi. Untuk dapat meneladani Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya kita umat Islam harus mengetahui terlebih dahulu apa saja sifat-sifat yang dimiliki oleh beliau dan bagaimana perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, agar kita dapat meneladani Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya yaitu meneladani akhlak Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam memiliki beberapa sifat yang dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu sabar. Nabi Nuh alaihi salam termasuk dalam Rasul Ulul Azmi, yang artinya Rasul dengan kesabaran yang luar biasa. Yang kedua, memiliki wawasan yang luas. Nabi Nuh alaihi salam memiliki wawasan yang luas sehingga bisa membangun sebuah kapal yang besar dan dapat mengangkut banyak muatan, padahal saat itu belum ada teknologi modern seperti saat ini. Yang ketiga yaitu saleh. Nabi Nuh alaihissalam adalah seorang nabi yang sangat saleh dan taat beribadah dan berdoa selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu adil. Nabi Nuh juga dicintai umatnya karena beliau merupakan seorang pemimpin umat yang adil. Terus yang selanjutnya yaitu bijaksana. Nabi Nuh selalu bersikap bijaksana dalam memberikan sebuah pengajaran atau arahan. Ramah. Nabi Nuh juga memiliki sifat ramah. Selain sangat sabar, juga sangat ramah dalam menyampaikan segala ajaran kepada kaum kafir agar mereka dapat berubah. Yang selanjutnya yaitu meneladani akhlak Nabi Musa alaihissalam. Dari kisah singkat yang pernah kita dengar pada umumnya di masyarakat, contoh sifat yang bisa kita teladani salah satunya yaitu Nabi Musa alaihissalam memiliki sifat pemberani. Seperti yang kita ketahui dari cerita-cerita, pada umumnya raja yang menguasai pada masa Nabi Musa merupakan raja yang sangat kejam dan sewenang-wenangnya. Walaupun demikian, nyatanya Nabi Musa ini tidak takut apalagi dalam hal menyampaikan kebenaran. Meneladani akhlak Nabi Ismail. Suatu cobaan yang sangat berat bagi Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai seorang ayah maupun Nabi Ismail alaihissalam sebagai seorang anak ketika Nabi Ibrahim alaihissalam akan menyembelih Ismail. Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk mengganti Ismail dengan domba yang gemuk. Dari peristiwa ini, asal mula umat Islam seluruh dunia melaksanakan kurban pada hari raya Idul Adha. Itulah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam dalam berbakti terhadap orang tua. Poin B, tabah dan sabar menghadapi cobaan melalui kisah Bilal bin Rabah. Seorang yang penyabar dan tabah ini dimiliki Bilal bin Rabah. Hikmah kisah Bilal bin Rabah yang patut kita teladani adalah seorang penyabar.
dan tabah meskipun ia menerima siksaan berulang kali, tak berhenti-henti dari siksaan batu panas. Bilal bin Rabah pun terus menerima siksaan dari sang majikan. Hingga pada suatu saat menjelang zuhur, Bilal pun diseret menuju padang pasir kembali. Meskipun telah berulang kali memperoleh siksaan yang sangat amat kejam, akan tetapi Bilal tetap bersabar dan tabah menghadapi cobaan tersebut. Pada akhirnya sahabat Rasulullah SAW, Abu Bakar, membeli Bilal bin Rabah dari majikannya, yaitu Umayyah bin Khalaf. Tentu saja Umayyah bin Khalaf senang, sangat senang Bilal bin Rabah dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan kabar gembira ini mengenai kebebasan Bilal, dan akhirnya Rasulullah SAW pun menyambut baik kabar gembira tersebut. Kesabaran dan ketabahan serta keteguhan hati Bilal pun berbuah manis pada akhirnya. Ketiga yaitu teguh pendirian, dermawan, dan tawakal melalui kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang pertama itu teguh pendirian. Teguh pendirian berarti memegang teguh apa yang menjadi pendapatnya. Orang yang memiliki sifat teguh pendirian ini tidak akan mudah tergoyahkan pendapatnya, meskipun banyak orang yang berpendapat berbeda dengan dirinya, tetapi ia tetap mempertahankan pendapatnya. Kebalikan dari sifat teguh pendirian ini adalah plan atau tidak mempunyai pendirian. Pada kisah Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ibrahim berpegang teguh pada keimanannya kepada Allah meskipun di lingkungannya itu menyembah berhala. Yang kedua, dermawan. Agama Islam menganjurkan agar suka memberi dengan ikhlas. Memberi dengan ikhlas termasuk ciri orang yang dermawan. Nah, dermawan ini artinya suka memberi sebagian harta, tenaga, dan pikirannya dengan tidak ada imbalan yang diharapkan kecuali mengharap ridha Allah. Yang ketiga yaitu tawakal, menyerahkan diri setelah berusaha dengan sungguh-sungguh dan berdoa kepada Allah. Orang yang bertawakal di hidupnya akan tentram karena persoalannya telah diserahkan kepada Allah. Apapun ketentuan dan keputusan Allah diterima dengan lapang dada. Pada kisah Nabi Ibrahim ini tawakal, yaitu ketika Nabi Ibrahim mau dibakar itu beliau sudah bertawakal kepada Allah. Nah, akhirnya api menjadi dingin dan kemudian beliau tidak terbakar meskipun apinya terbakar. Keempat, sabar dan taubat yang dicontohkan Nabi Ayub alaihi salam. Nah, sabar adalah bentuk kemampuan pengendalian diri. Nah, sabar ini berasal dari bahasa Arab sobaro yasbiru, yang berarti menahan. Nah, sedangkan menurut istilah, sabar ialah menahan diri tanpa mengeluh terhadap segala kesulitan, kesedihan, maupun sesuatu yang kurang disukai. Dengan sabar, masalah yang kita hadapi jadi terasa lebih ringan dan membuat kehidupan kita jadi lebih tenang dan tentram tanpa merasa gelisah, apalagi bermuram hati. Nah, sabar di sini dalam kehidupan sehari-hari itu ada 4 macam. Yang pertama, sabar dalam beribadah, sabar menghadapi musibah, sabar menghadapi gangguan manusia, dan sabar dalam kemiskinan. Kemudian taubat. Taubat secara bahasa artinya kembali kepada Allah serta berlepas diri dan hati dari perbuatan dosa atau niat yang membuat seseorang terus melakukan dosa. Taubat juga berarti meninggalkan dosa karena takut kepada Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Nah, bertaubat dengan taubat nasuha adalah taubat yang sebenar-benarnya dan tidak mengulangi dosa yang ditinggalkan, seperti firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Nah, kisahnya ketika Nabi Ayub mendapatkan cobaan dan sembuh
mendapatkan cobaan itu dengan gangguan. Dengan izin Allah, iblis menggoda Nabi Ayub dan Rohmah istrinya. Itu Nabi Ayub tetap sabar, dan Nabi Ayub sampai akhirnya sembuh dari penyakit. Baik, saya Padma Dwi Cahya akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu menjauhi sikap durhaka kepada orang tua melalui kisah Kanaan. Yang pertama yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah durhaka kepada orang tua. Dalam ajaran Islam dikenal dua istilah akhlak, yaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela. Salah satu contoh akhlak tercela adalah durhaka kepada orang tua. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 Allah berfirman yang artinya, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Nabi Muhammad SAW berpesan yang artinya, keridhaan Allah tergantung keridhaan orang tua, dan kemurkaan Tuhan tergantung kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Bukhari. Dengan demikian, kita sebagai orang Islam harus taat dan berbakti kepada kedua orang tua selama mereka mengajak untuk kebaikan. Membantah dan berkata kasar kepada kedua orang tua merupakan perbuatan tercela. Anak yang durhaka kepada orang tuanya akan mendapatkan azab di dunia dan akhirat. Contoh dari bentuk durhaka kepada orang tua adalah yang pertama merendahkan orang tua, menghina dan mengejeknya. Kedua, memerintah orang tua di luar hal yang wajar. Ketiga, berkata dan tidak memenuhi panggilan orang tua. Dan yang terakhir adalah tidak mengurusi orang tua dan lebih mementingkan orang lain. Selanjutnya adalah menghindari sifat durhaka melalui kisah Kanaan. Kanaan adalah putra Nabi Nuh yang tidak mau taat terhadap orang tuanya, meskipun ayahnya seorang nabi. Nabi Nuh alaihissalam diangkat menjadi rasul ketika beliau berusia 500 tahun. Namun, dalam dakwahnya selama 5 abad tersebut, beliau hanya mempunyai pengikut sebanyak 80 orang. Kaumnya sangat sulit untuk diajak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh berdoa agar Allah menurunkan azab. Allah mengabulkan doanya dan memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat perahu. Rencana Nabi Nuh membuat perahu menimbulkan ejekan dari kaumnya karena menurut mereka sangat aneh membuat perahu besar di daerah yang tandus dan kesulitan untuk mendapatkan air. Ejekan terhadap Nabi Nuh bukan hanya datang dari kaumnya, tetapi putranya sendiri yang bernama Kanaan pun, karena melaksanakan perintah Allah, Nabi Nuh tetap mengerjakan pembuatan perahu itu hingga selesai. Setelah pembuatan perahu itu selesai, Allah menurunkan hujan. Secara perlahan, hujan mulai menggenangi seluruh daratan. Nabi Nuh mengajak putranya untuk naik ke atas kapal bersama kaum yang lainnya. Namun putranya beserta sebagian besar kaumnya masih tetap mengabaikan ajakan Nabi Nuh. Hanya kaum yang beriman yang mau masuk ke dalam kapal itu. Hujan tak kunjung berhenti sampai akhirnya terjadi banjir yang sangat hebat dengan ketinggian air yang hampir sama dengan ketinggian gunung. Di saat itulah Nabi Nuh tetap memanggil-manggil putranya agar bergabung dengan kaumnya yang beriman dan masuk ke dalam perahunya. Dengan keras hati, Kanaan justru menjauh dari perahu Nabi Nuh dan berlari ke puncak gunung yang paling tinggi. Namun, hujan semakin deras dan membuat air semakin tinggi hingga menenggelamkan gunung tersebut. Maka, tenggelamlah Kanaan bersama orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah. Kisah ini merupakan contoh seorang anak yang tidak mau patuh terhadap orang tuanya sampai celaka di akhir hayatnya. Peristiwa tersebut harus dapat dijadikan peringatan bagi kita agar jangan sampai menjadi anak yang durhaka terhadap kedua orang tua. Setiap orang tua selalu menginginkan kebaikan bagi anak-anaknya.
Karenanya, anak harus hormat dan patuh kepada orang tuanya agar hidupnya selamat di dunia dan akhirat. Selanjutnya adalah sifat kikir dan kufur nikmat melalui kisah Sa'labah. Siang itu Rasulullah sedang sholat berjamaah di masjid bersama para sahabat beliau. Di antara sederetan para sahabat yang makmum di belakang Rasulullah, nampak seorang tengah baya yang kusut rambutnya dengan berpakaian lusuh. Ia dikenal sebagai seorang sahabat Rasulullah yang tekun beribadah. Setelah Rasulullah menyelesaikan sholat, sahabat berpakaian lusuh itu segera beranjak pulang tanpa membaca wirid dan berdoa terlebih dahulu. Rasulullah menegurnya, "Salabah, mengapa engkau tergesa-gesa pulang? Tidakkah engkau berdoa terlebih dahulu? Bukankah tergesa-gesa keluar dari masjid adalah kebiasaan orang-orang munafik?" Salabah menghentikan langkahnya. Ia sangat malu ditegur oleh Rasulullah. Tetapi apa mau dikata, terpaksa ia berterus terang kepada Rasulullah. "Wahai Rasulullah, kami hanya memiliki sepasang pakaian untuk sholat, dan saat ini istriku di rumah belum melaksanakan sholat karena menunggu pakaian yang aku kenakan ini. Pakaian yang hanya sepasang ini kami pergunakan sholat secara bergantian. Kami sangat miskin. Untuk itu, wahai Rasulullah, jika engkau berkenan, doakanlah kami agar Allah menghilangkan semua kemiskinan kami dan memberi rezeki yang banyak." Rasulullah tersenyum mendengar penuturan Salabah. Lalu beliau berkata, "Salabah sahabatku, engkau dapat mensyukuri hartamu yang sangat sedikit. Itu lebih baik daripada engkau bergelimang harta, tetapi engkau menjadi manusia yang kufur." Rasulullah kembali menasihati, "Wahai Salabah, demi zat diriku berada di tangannya. Seandainya aku memohon kepada Allah agar gunung Uhud menjadi emas, Allah pasti mengabulkan. Tetapi apa yang terjadi jika gunung Uhud benar-benar menjadi emas? Masjid-masjid akan sepi. Semua orang akan sibuk menumpuk kekayaan dari gunung itu. Aku khawatir jika engkau menjadi orang kaya, engkau lupa beribadah kepada Allah." Salabah terdiam mendengar nasihat Rasulullah, namun dalam hatinya berkecamuk. "Aku mengerti Rasulullah tidak mau mendoakan karena beliau sayang kepadaku. Beliau khawatir jika aku menjadi orang kaya, aku akan menjadi golongannya orang-orang yang kufur. Tetapi aku tidak seburuk itu. Justru dengan kekayaan yang kumiliki, aku akan membela agama ini dengan hartaku." Akhirnya, Salabah pulang. Ia merasa malu apabila terus memaksa Rasulullah agar mau mendoakannya. Namun keesokan harinya, ia tidak kuasa menahan dorongan hatinya untuk segera terbebas dari belenggu kemiskinan yang kian menghimpitnya. Ditemuinya Rasulullah. Ia memohon untuk yang ketiga kalinya agar Rasulullah mau mendoakannya. Kali ini, Rasulullah tidak bisa menolak keinginan Salabah. Beliau menengadahkan tangannya ke langit. "Ya Allah, limpahkanlah rezekimu kepada Salabah." Kemudian Rasulullah memberikan kambing betina yang sedang bunting kepada Salabah. "Peliharalah kambing ini baik-baik," pesan Rasulullah. Salabah pulang membawa kambing pemberian Rasulullah dengan hati yang berbunga-bunga. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Salabah yang dulu miskin dan lusuh telah berubah menjadi orang kaya yang terpandang. Kambingnya berjumlah ribuan, di setiap lembah dan bukit terdapat kambing-kambing Salabah. Pagi itu, Salabah berjalan-jalan meninjau kandang-kandang kambing yang sudah tidak sesuai dengan jumlah kambing yang terus berkembang biak. Akhirnya, Salabah menemukan lahan yang luas di pinggiran Madinah. Di sana ia membangun kandang-kandang baru yang lebih besar. Namun demikian, perkembangan kambing-kambing Salabah bagaikan air bah yang sulit dibendung. Kandang-kandang yang baru dibangun itu pun sudah penuh sesak oleh ribuan kambing.
Dengan demikian, setiap hari Salabah disibukkan mengurus harta kekayaannya. Ia yang dulu setiap sholat 5 waktu selalu berjamaah di masjid, sekarang hanya datang ke masjid pada waktu sholat zuhur dan asar saja. Sampai Rasulullah bertanya-tanya, "Wahai sahabatku, sudah sekian lama Salabah tidak kelihatan di masjid. Tahukah kalian bagaimana keadaannya sekarang?" "Wahai Rasulullah, Salabah sudah menjadi orang kaya. Lembah-lembah di Madinah maupun di luar Madinah telah penuh sesak dengan kambing-kambing Salabah." "Benarkah? Mengapa ia tidak pernah menyerahkan sedekahnya sedikit pun?" Setelah Allah menurunkan ayat tentang kewajiban zakat, Rasulullah mengutus 2 orang sahabat untuk menjadi amil zakat. Seluruh umat Islam di Madinah yang hartanya dipandang sudah nisab zakat didatangi. Tak terkecuali Salabah pun mendapat giliran. Kedua utusan Rasulullah membacakan ayat-ayat zakat di depan Salabah. Kemudian setelah dihitung dari seluruh harta kekayaannya, ternyata memang banyak harta Salabah yang harus diserahkan sebagai zakat. Tak disangka, Salabah mukanya berubah menjadi merah dan ia berang. "Apa-apaan ini? Kalian mengatakan ini zakat, tetapi menurutku ini lebih tepat disebut upeti, pajak. Sejak kapan Rasulullah menarik upeti? Aku bisa rugi. Kalian pulang saja. Aku tidak mau menyerahkan hartaku." Kedua utusan Rasulullah kembali menghadap Rasulullah dan menceritakan semua perbuatan Salabah. Beliau bersedih telah kehilangan seorang sahabat yang dulu tekun beribadah ketika miskin, namun setelah kaya ia telah terpengaruh dengan harta kekayaannya. Kemudian Allah menurunkan ayat 75 dalam surat At-Taubah tentang ciri-ciri orang munafik. Ayat itu segera menyebar ke seluruh muslimin di Madinah, hingga ada salah satu seorang kerabat Salabah yang datang memberitahunya, "Celakalah engkau Salabah, Allah telah menurunkan ayat karena perbuatanmu." Salabah tertegun. Ia baru saja sadar bahwa nafsu angkara murka telah lama memperbudaknya. Kini ia bergegas menghadap Rasulullah dengan membawa zakat dari seluruh hartanya. Namun Rasulullah tidak berkata apa-apa, kecuali hanya sepatah kata, "Sebab kedurhakaanmu, Allah melarangku untuk menerima zakatmu." Salabah berjalan lunglai kembali ke rumahnya. Hari-hari dalam hidupnya hanya dipenuhi dengan penyesalan yang tiada arti. Sampai suatu hari, terdengar kabar Rasulullah telah wafat. Ia semakin bersedih karena taubatnya tidak diterima oleh Rasulullah hingga beliau wafat. Salabah mencoba mendatangi Khalifah Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah. Ia datang dengan membawa zakatnya. Apakah Abu Bakar menerimanya? Abu Bakar hanya berkata, "Rasulullah saja tidak mau menerima zakatmu. Bagaimana mungkin aku menerima zakatmu?" Demikian pula di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab. Salabah mencoba menyerahkan zakatnya. Umar pun tidak mau menerima sebagaimana Rasulullah dan Abu Bakar tidak mau menerimanya. Bahkan sampai Khalifah Utsman bin Affan juga tidak mau menerima zakat Salabah karena Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar tidak mau menerima zakatnya. Mengambil hikmah dari kisah Salabah. Salabah adalah orang yang melupakan janjinya. Ketika diuji dengan hewan ternak yang banyak, Salabah lupa mengerjakan salat berjamaah di masjid bersama Rasulullah. Bahkan lupa mengerjakan salat Jumat karena kesibukannya mengurus hewan ternak. Selain melupakan janjinya, Salabah juga enggan membayar zakat. Salabah termasuk orang yang tidak mentaati Allah dan Rasul-Nya. Salabah juga termasuk orang yang tamak, sombong, dan kufur nikmat. Setelah hewan ternaknya banyak, waktunya hanya dipergunakan untuk mengurusi hewannya dan memikirkan bagaimana supaya ternaknya terus bertambah dan bertambah. Sebagai muslim, kita harus menghindari sifat-sifat tercela yang dimiliki oleh Salabah. Di antaranya, dengan menjaga mulut, telinga, mata, tangan, dan hati kita agar selalu mengingat kebesaran Allah. Menyadari bahwa akhlak tercela akan menyiksa diri kita sendiri. Menyadari bahwa ingkar janji akan mendatangkan laknat.
Adapun hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Salabah adalah selalu beribadah baik ketika sempit maupun lapang. Selalu syukur nikmat terhadap apa yang dikaruniakan Allah, menghindari sifat takabur dan kikir, beribadah hanya karena Allah, dan selalu menepati janji serta taat kepada Allah. Kemudian yang terakhir adalah serakah dan kikir melalui kisah Qarun. Serakah adalah sikap ingin memiliki sesuatu yang lebih dari yang telah ia miliki. Orang serakah merasa tidak pernah cukup, tidak pernah merasa puas, selalu merasa kurang. Yang ada dalam pikirannya adalah ingin menguasai segala sesuatu secara berlebihan. Orang Islam dilarang memiliki sifat serakah karena itu termasuk penyakit hati. Orang serakah selalu menginginkan lebih banyak, tidak peduli cara yang ditempuh itu benar atau tidak menurut syariat Islam, tidak berpikir yang dilakukan mengorbankan orang lain atau tidak, yang penting tujuannya tercapai dan keinginannya terpenuhi. Ciri-ciri orang serakah yaitu yang pertama, menginginkan kekayaan dalam jumlah berlebihan, yang kedua tidak pernah merasa cukup, yang ketiga rakus terhadap harta, dan yang terakhir adalah lebih mementingkan kepentingan pribadi dan mengesampingkan kepentingan umum. Kemudian kikir. Kikir atau bakhil yaitu tidak mau mengeluarkan harta yang semestinya harus dikeluarkan, baik untuk dirinya sendiri, kepentingan agama, maupun untuk orang lain dan masyarakat. Sifat kikir atau pelit merupakan perbuatan tercela. Bakhil termasuk merebut hak orang lain, karena dari seluruh harta yang dititipkan oleh Allah kepada seseorang, terdapat hak fakir miskin yang harus diserahkan. Rasa ketakutan orang kikir akan kehabisan hartanya dan merasa sayang jika harta yang diberikan menjadi penyebab kefakirannya, sehingga enggan untuk bersedekah atau berbagi kepada orang yang membutuhkan. Orang yang memiliki sifat ini cenderung ingin menyimpan rapat-rapat harta untuk dirinya sendiri. Sifat kikir banyak dijumpai ketika seseorang memiliki harta yang berkecukupan. Mereka kikir karena beranggapan bahwa harta yang mereka miliki adalah hasil usahanya sendiri tanpa bantuan orang lain. Padahal kenyataannya adalah semakin kaya seseorang, semakin banyak membutuhkan bantuan orang lain, tanpa orang lain siapapun tidak bisa menjadi kaya. Kemudian kita akan membahas tentang kisah Qarun. Qarun adalah sepupu Nabi Musa, saudara dari ayahnya keturunan Bani Israel. Pada awalnya dia menjadi pengikut Nabi Musa yang setia dan taat beribadah, tetapi keadaannya sangatlah miskin dan memiliki banyak anak. Bosan dengan keadaannya, Qarun meminta Nabi Musa untuk mendoakannya agar Allah memberikannya harta benda yang sangat banyak. Nabi Musa menyetujui tanpa ragu karena dia tahu bahwa Qarun adalah seorang yang sangat soleh dan pengikut ajaran Nabi Ibrahim yang baik. Doa Nabi Musa dikabulkan oleh Allah. Semakin hari, harta kekayaan Qarun semakin bertambah banyak. Dengan keadaannya yang sekarang, ia mulai malas beribadah dan bahkan melupakan ibadahnya karena sibuk mengurusi harta. Dalam surah Al-Qasas ayat 76, dikisahkan bahwa Qarun pernah pamer kekayaannya. Rumahnya sangat besar dan segala peralatannya serba mewah dan harganya mahal. Banyak orang yang kagum dan tergiur melihat kekayaannya. Qarun memiliki ribuan gudang harta yang penuh berisikan emas dan perak. Setiap gudang memiliki kunci. Dari ribuan gudang yang ada, akibatnya kunci-kunci gudang harta Qarun sangat banyak, sehingga untuk membawa kunci tersebut harus membutuhkan orang banyak untuk memikulnya. Limpahan harta membuat Qarun silau dan lupa dengan janjinya ketika keadaannya masih belum punya apa-apa. Ketika minta didoakan menjadi kaya, berjanji akan menggunakan hartanya untuk ibadah. Tetapi kekayaannya yang ada menjadikan Qarun durhaka kepada Allah, tidak mau mensyukuri nikmat yang diberikan kepadanya. Dia memiliki sifat kikir, serakah, sombong, dan suka memamerkan kekayaannya. Suatu ketika Nabi Musa meminta kepada Qarun untuk mengeluarkan zakat dan sedekah. Namun dia menolak karena ia beranggapan bahwa harta yang ia miliki adalah hasil usahanya sendiri, bukan pemberian Allah dan juga bantuan orang lain. Menurut Qarun, dengan mengeluarkan zakat dan sedekah, maka akan mengurangi harta kekayaannya.
Sejak peristiwa itu, Harun mulai membenci Nabi Musa dan berusaha untuk menyingkirkan Nabi dari kaumnya. Harun punya siasat dengan membayar wanita muda untuk mengaku telah berbuat zina dengan Nabi Musa. Berita yang tidak benar itu dengan cepat tersebar ke para pengikut Nabi Musa, bahkan ada sebagian pengikut Nabi Musa yang mulai meninggalkan Nabi Musa. Menghadapi ujian ini, Nabi Musa berdoa kepada Allah agar wanita tersebut mengakui kebohongannya karena tergiur upah dari Harun. Kemudian selamatlah Nabi Musa. Sikap dan perilaku Harun telah melampaui batas. Akhirnya, Nabi Musa berdoa kepada Allah agar memberi peringatan kepada Harun dan pengikutnya. Doa Nabi Musa dikabulkan oleh Allah dengan turunnya azab kepada Harun dengan membenamkan dirinya bersama seluruh hartanya ke dalam tanah. Setelah membaca atau mendengarkan kisah sifat serakah dan kikirnya Harun ini, perlu diwaspadai jangan sampai ada Harun-Harun berikutnya di masa kini. Sekian penjelasan dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.